Eh, jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya, guys, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua? Ya, malam ini saya diminta nih sama Pak Bupati untuk sharing-sharing. Jadi bukan ngajarin, karena saya juga masih belajar. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan di sini kalau saya lihat ya, 2 bulan ini kemarin begitu ada ada COVID, ada PSBB, semuanya jadi kayak mencekam ya. Tapi ternyata dengan itu ada hikmahnya di balik itu. Akhirnya kita ngerti Facebook siaran ya. Terus kita ngerti Zoom. Akhirnya yang ada bukannya bukannya makin susah, yang ada makin nambah skill kita. Terus bukan apa juga, jadi kita makin tahu banyak gitu loh. Sehingga kedepannya kayak sekarang hidup kita makin efektif gitu loh. Jadi sehari kita bisa bikin 3 meeting, 4 meeting, ya kan? Padahal kalau kita offline paling sehari cuma sekali. Oke. Jadi hari ini saya mau sharing ya, saya diminta sharing mengenai pola pikir pengusaha handal. Ya. Jadi khususnya di bidang digital network marketing. Ya, banyak pengusaha-pengusaha besar di sana ya kan, kita fokus di bidang kita. Ya, sekarang bagaimana kita bisa menjadi sukses jadi pengusaha handal di bidang digital network marketing. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, ya. Setiap distributor bergabung, nah, pasti awalnya dia bergabung dia tertarik dengar cerita, terus ada yang dibaca, ada yang ditonton, terus ada kisah sukses. Terus begitu dilihat orang-orang yang sukses, nah, pasti semua akan 90% pasti tertarik. Apalagi dia lihat kehidupan Pak Santoso, Pak Henry, Pak Irwan, Pak Kelvin, Pak Rifai, Pak Andong, banyak banget. Dan itu di atas rata-rata gitu loh. Ya kalau masih puluhan juta, saya pikir masih rata-rata lah ya. Tapi kalau udah ratusan juta itu di atas rata-rata. Kalau kita mau cari bidang pekerjaan yang menghasilkan ratusan juta ya nggak banyak sih sebenarnya. Ya nggak sampai 10% masyarakat Indonesia bisa menghasilkan seperti itu. Tapi untungnya di bisnis ini kita bisa seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat banyak nggak yang gagal di bisnis ini? Banyak juga. Ya lebih banyak pastinya. Jadi sama di dalam bisnis apapun yang berhasil benar-benar itu 5%. Nah, terus sekitar 10%, 20% itu dia cukup lah. Kalau kita kayak misalnya 10 juta, 20 juta, 50 juta itu cukup gitu. Tapi di ratusan juta itu ya itu 5% gitu loh. Nah, terus sekarang kalau kita lihat ada yang berhasil, ada yang biasa, ada yang gagal gitu loh. Nah, semua itu kalau kita kumpulkan ya, dari 1.000 orang gagal kita cari itu semuanya persamaan gitu loh. Pasti ada polanya. Kenapa dia gagal gitu loh. Terus kalau kita kumpulkan juga yang biasa-biasa gitu. Ya, dia ada hasil tapi tidak begitu besar, dia ada polanya juga gitu. Nah, sekarang kita mau lihat nanti pola-pola terus yang sukses juga seperti Pak Santoso, Pak Henry, Pak Irwansyah, Pak Tubagus ya. Dan banyak lagi, itu juga ada polanya, ada persamaan-persamaan gitu. Jadi kita mencari persamaan-persamaan itu yang kita tiru gitu, supaya kita sama seperti mereka, seperti itu. Nah jadi semua orang pasti ingin berhasil di bisnis ini, ya dengan berbagai macam alasan gitu. Jadi kayak saya kalau tanya, kenapa saya harus berhasil di bisnis ini? Ya bagi saya hidup cuma sekali, gitu. Saya harus berhasil. Nah berhasilnya seperti apa gitu. Nah waktu zaman-zamannya ini kuliah gitu. Nah, jadi saya tulis tuh, ya. Jadi saya harus berhasil seperti apa gitu. Jadi saya tulis seperti ini. Jadi apa yang harus terjadi, apa yang harus tercapai sebelum saya nggak ada, sebelum saya meninggal gitu loh. Nah itu saya tulis satu-satu tuh. Ya, semua saya tulis satu-satu. Jadi harus tercapai sebelum saya meninggal gitu. Artinya apa? Sebelum meninggal di usia 55 tahun gitu. Karena orang berpikir rata-rata kan 50, 60 tahun.
Ya kalau kita umurnya cepat itu lain dia, tapi target kita tuh ada seperti itu gitu. Nah pada saat itu saya tulis itu semua, kalau saya mesti punya rumah, saya mesti punya mobil, saya mesti haji, mesti macam-macam tuh, tulis aja tuh, ya. Dalam keadaan ya belum kerja juga, belum jelas juga, tapi saya tulis gitu loh semuanya. Dan itu berusaha saya detilkan gitu loh. Saya detilkan satu-satu, ada catatannya, ya nggak ternyata 20 tahun kemudian itu semuanya tercapai juga gitu loh. Nggak tahu tuh kita gimana, padahal waktu itu kita nggak tahu caranya seperti apa, tapi karena kita punya tujuan, ya, punya target, punya misi hidup, bahwa hidup kita bukan untuk diri kita aja, jadi apa, kata harus terjadi itu kita pakai. Nah, setelah harus terjadi, terus apa yang kita lakukan gitu loh. Jadi apa? Nah, kita buat persiapan-persiapannya gitu loh. Persiapan-persiapannya. Jadi prinsipnya begini, setiap hari ada nambah sesuatu, setiap hari bisa lebih baik gitu aja gitu loh. Tapi kalau kita berhitung dari setiap hari, kita kumpulin seminggu, kita kumpulin sebulan, kita kumpulin 5 tahun, itu banyak kebaikan dan banyak keterampilan baru yang kita dapat. Jadi targetnya sederhana aja sih sebenarnya gitu loh. Nah, jadi sama kayak kita ya kan di sini mereka. Jadi gini, kalau kita lihat orang berhasil, pasti kita ingin berhasil. Yang kita bayangin apa? Pasti yang enak-enak. Misalnya punya kantor besar, ya, terus membayangkan dengan apa? Punya uang banyak, ya, punya tabungan, ya, tabungan banyak, punya rumah besar, punya mobil banyak, mobil mewah. Terus berlibur keliling dunia, bisa umroh, haji, bangun rumah, ya, bangun rumah ibadah, bangun rumah yatim, macam-macam tuh. Ya, kalau kita punya niatan seperti itu gitu loh. Bukan nggak mungkin itu terjadi gitu loh. Tapi kalau kita hitung-hitung berapa biayanya gitu loh. Terus kita penghasilan kita dari mana? Nah, itulah kita harus berpikir gitu loh. Jadi kita berpikir gimana cara mendapatkan itu, dan di mana tempatnya, terus lingkungan seperti apa gitu loh. Nah jadi, banyak orang di dalam hidupnya dia bekerja mencari uang atau cari pekerjaan gitu loh. Nah kalau saya bekerja bukan cari pekerjaan gitu loh, saya cari hasil gitu loh. Kerjaan itu tindakan, tapi tujuan saya hasil. Nah jadi di dalam memilih, saya pilih dulu bidang-bidang yang bisa menghasilkan besar. Ya, kalau saya bekerja udah jelas hasil saya terbatas gitu loh. Kecuali emang saya benar-benar expert di bidang itu, yang ahli, ya kan? Ya mungkin bisa ratusan juta bisa. Tapi kalau saya orang biasa-biasa aja, saya tinggal ngikutin aja. Di mana orang-orang biasa bisa berhasil besar. Bidang-bidang apa gitu ya. Nah, pada saat itu saya juga niti karir kan. Niti karir dari apa? Dari perusahaan, dari sales, manager, GM, direktur, ya. Tapi begitu saya sadar, saya tetap pegawai. Ya, sehingga apa? Kesejahteraan saya tergantung dari bos saya gitu. Jadi bukan saya yang ini, bukan saya yang kendalikan. Jadi di luar itu. Nah, tapi di situ apa? Ya kita tetap terus belajar, ya terus baca buku, kita lihat kisah-kisah sukses orang, ya kan? Akhirnya apa? Ada aja. Ya. Oke, akhirnya apa? Nah, dari situ banyak inspirasi yang masuk, ya kan, akhirnya kita berpikir gitu loh. Ya kan, berarti apa? Kalau mau sukses, ya kita harus coba berbisnis, kita coba berdagang. Orang bilang 90% rezeki di perdagangan gitu. Terus di ini juga dengar-dengar cerita kan, ya kan, kita Nabi Muhammad juga berdagang gitu loh. Akhirnya di situ saya putuskan untuk belajar berdagang. Jadi belajar berdagang gitu loh. Nah, tapi ya yang dibilang berdagang itu kan orang sederhana kan berpikirnya simpel aja. Ya kayak jualan aja. Ya kan, beli barang ya yang ada marketnya dan ada selisih. Nah, itu konsep orang berdagang gitu loh. Benar kan? Nah, itu saya coba saya lakukan gitu. Saya coba saya lakukan ya, jadi sampai saya kalau nggak salah SMA, begitu lulus SMA, saya cari buku cara jadi wira swasta. Nggak tahu tuh cara jadi wira usaha apa, wira swasta di zaman dulu kayak apa. Bukunya buku biasa aja gitu. Tetapi karena saya ingin, walaupun bukunya belum bagus, tapi karena saya sudah punya tujuan bahwa saya harus jadi
pengusaha, wira swasta, usaha. Kenapa yang saya bayangkan pengusaha itu hasilnya tidak terbatas. Nah itu yang saya bayangkan gitu. Nah tapi mulai belajarnya dari kecil-kecil. Oke. Nah sekarang ternyata emang untuk menjadi pengusaha banyak sekali ya ilmu yang harus kita milikin, ilmu tentang usaha kita. Terus apa lagi? Keterampilannya, ya kan? Kadang-kadang kita tahu, kita belum tentu bisa gitu loh, ya kan? Jadi belum bisa. Nah untuk kita apa? Kita harus coba berulang-ulang sampai kita terampil gitu loh. Nah dari situ apa? Baru kita bicara perkembangan sikap kita jadi seorang pengusaha, ya kan? Nah jadi, dari kita mencari ilmu itu butuh waktu, ya kan? Tahu butuh waktu, memahami butuh waktu, terus mempraktekkan butuh waktu. Nah, begitu kita mempraktekkan, ya kan? Nah, banyak lagi tuh kendala-kendala itu butuh waktu juga. Nah, sambil berjalan kita lihat lagi itu, ya kan? Kenapa dia turun, kenapa dia naik. Nah, terus kita lihat juga sikap kita gimana terhadap bisnis kita seperti apa gitu loh. Nah, jadi pengusaha itu banyak sebenarnya yang ini, tapi apa? Konsepnya sederhana. Walaupun banyak, tapi bisa dicapai. Jadi ibaratnya pekerjaan yang besar, kalau diambil sedikit, akhirnya lengkap juga gitu. Nah, yang penting apa? Punya tujuan yang jelas. Oke. Nah, seperti itu. Nah, terus sekarang kita begini. Nah, kita sekarang berada di perusahaan Keling Indonesia, Keling Internasional. Nah, saat ini kita sudah masuk ke era digitalisasi, ya. Nah, kita juga artinya apa? Di era sekarang kita harus menyesuaikan dengan era saat ini, gitu. Jadi kita yang menyesuaikan, kita nggak bisa situasi yang menyesuaikan ke kita, tapi kita menyesuaikan situasi, ya. Nah, jadi ya mungkin ada perbedaan cara dulu dan cara sekarang, benar kan? Sama nih kayak sekarang nih, kayak Facebook siaran aja, saya juga stres ini, benar kan? Kenapa? Tipe saya nggak suka yang seperti ini gitu loh. Tapi demi kepentingan bisnis saya, suka nggak suka harus saya lakuin gitu loh. Benar kan? Suka nggak suka. Jadi kadang-kadang segala sesuatu nggak suka, ya kan? Coba dengan berbagai macam kesalahan. Nah, tapi nanti ulangin lagi. Ntar lama-lama juga bisa. Nah, sampai kecanduan deh tuh gitu. Nah, seperti itu gitu loh. Tapi itu tidak gampang, untuk menyesuaikan itu tidak gampang. Makanya apa? Di dalam bisnis ini salah satunya kita butuh ya fleksibel gitu, fleksibilitas. Jadi nggak mesti kekeh seperti ini gitu, nggak mesti cara seperti ini, enggak. Kita lihat aja terus, kita ikutin gitu loh. Ya. Nah, sekarang begini, ya. Kalau kita mau sukses di bisnis ini gitu loh. Nah, sekarang di bisnis scaling ini era digitalisasi, ya kan? Nah, sekarang kita mesti tahu dulu pengetahuan kita terhadap bisnis ini. Terhadap perusahaan ini kita harus tahu. Ya, perusahaannya seperti apa, pemimpinnya gimana, ya kan, kantornya gimana, fasilitasnya apa. Nah, kita harus cari tahu. Jadi, cari tahu itu artinya apa? Ada inisiatif pengen tahu lebih banyak, seperti itu gitu. Benar kan? Nah, apalagi dengan sekarang nih, gampang banget nih, lewat Google, lewat YouTube, lewat ini, banyak sekali kita asal mau tahu. Tapi emang itu butuh waktu tuh. Terus, maaf. Ini. Nah, jadi itu butuh waktu, tetapi ada keinginan tahu lebih. Jadi tidak sekedar tahu, tapi tahu banyak di situ gitu loh. Ya kan? Nah, jadi itu ada inisiatif. Nah, dan juga mau bertanya, nggak usah malu-malu bertanya. Nah, kadang-kadang kan kita begitu tuh, zaman dulu pada saat kita belum bisa bergaul itu, konsepnya apa? Orang nanya dulu baru saya jawab gitu loh. Jadi tidak mulai membuka, ya kan? Nah, mungkin dengan berbagai macam pemikiran pada saat itu. Oke. Nah, sekarang begini, ya kan? Nah, kalau saya melihat nih, kira-kira 17 tahun yang lalu gitu. Begitu saya diajak sama Pak Santoso, udah gitu jalan 3 bulan, terus kita ke Kuala Lumpur, lihat anniversary di sana, ya kan. Nah, di situ saya makin pede itu. Saya bilang, wah ini perusahaan besar sekali gitu. Banyak orang yang sukses di sini dan bukan sukses kecil, tapi sukses besar gitu. Nah, di situ akhirnya saya berpikir besar gitu. Karena saya sudah melihat, ya karena beruntung ya ada kesempatan ke sana, jadi kita bisa melihat lebih luas.
Artinya apa? Saya lihat, di Malaysia udah banyak tuh, ada berapa CA tuh. Nah, CA saya dengar tuh sampai 50 juta, 100 juta gitu loh. Saya hanya berpikir sederhana aja gitu loh. Kita ini di Indonesia orangnya lebih banyak daripada di Malaysia. Artinya potensi pasar kita itu 10 kali lipat dari mereka. Ya kan? Nah, saya bilang kita beruntung gitu loh. Nah, terus saya lihat lagi nih, ya, produk-produknya gitu loh. Nah, saya lihat produk-produknya juga bagus. Banyak produk-produk repeat order gitu loh. Nah, saya hanya cuma berpikir, wah ini produk-produk ini artinya bisa jangka panjang. Nah, ternyata emang terbukti. Saya ikut 2003, dan sekarang tahun 2020. 17 tahun gitu loh. 17 tahun klorofil masih diminum orang gitu loh. Nah, terus 15 tahun omega 3 masih diminum orang. Sampai hari ini kita produk-produk ini masih diperlukan orang. Artinya apa? Waktu dulu saya nggak salah ngambil keputusan gitu. Jadi saya bukan sekedar cari uang, tapi saya berpikir cari uang jangka panjang yang besar, ya, besar dan jangka panjang terus menerus. Nah di situ artinya apa? Saya melihat potensi besar di bisnis ini. Gitu. Nah, semenjak pulang dari situ ya saya harus berpikir besar. Jadi bukan sekedar cari tambahan uang, bukan cari 50 juta, tapi bisa ratusan juta di sini gitu. Nah, energi ratusan juta itulah yang saya pakai. Jadi saya pakai benar-benar ya, bahwa setiap langkah saya itu langkah ratusan juta gitu. Benar kan? Nah, sehingga apa? Jadi lebih berani, lebih optimis. Ya, karena apa? Saya merasa sedang melakukan bisnis besar gitu. Nah, sehingga apa? Saya memperlakukannya sebagai bisnis besar. Jadi kalau ada kerugian-kerugian kecil, bagi saya itu kecil. Karena apa? Peluangnya besar. Makanya alhamdulillah sampai hari ini saya masih bertahan di sini gitu. Masih bertahan ya mudah-mudahan kan ya kita bahkan ini bisa kita wariskan gitu. Jadi kita sudah berada di bisnis yang tepat gitu. Nah, terus satu lagi juga kita mesti punya target gitu loh. Nah, saya waktu dulu target saya sederhana gitu loh. Ya. Saya keluar dari pekerjaan saya, yang saya tinggalkan, saya pengen cari di luar yang bisa menghasilkan 50 juta sebulan gitu. Karena waktu dulu, hitungan saya 50 juta sebulan itu sudah masuk orang-orang menengah, artinya bisa punya rumah, bisa punya mobil, ya, bisa nyekolahkan anak. Waktu dulu tuh seperti itu tuh, ya kan. Nah, sehingga target saya itu, jadi saya nggak akan berhenti sebelum mendapatkan itu gitu. Sebentar. Ini kenapa ya? Sorry. Bentar. Ya. Jadi target saya seperti itu ya. Sehingga apa? Nah, dari situlah saya tetapkan, saya banyak belajar ya kan, di bisnis-bisnis lain gitu loh. Dan di situ saya yakin ternyata apa? Waktu dulu orang bilang bisnis MLM itu untuk cari tambahan gitu loh, benar kan? Nah, tapi begitu saya pelajari, ini bukan cuma tambahan, ini bisa mengandalkan hidup kita, menggantungkan hidup kita, bahkan kita bisa hasil yang jauh lebih besar di bisnis ini, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, sehingga saya punya target waktu 50 juta ya, alhamdulillah dalam waktu sekitar 1 tahun, 1,5 tahun, hampir 2 tahun ya. Itu semua bisa saya lewatin gitu loh. Ya, dan sampai hari ini juga ya alhamdulillah kita masih bisa terus dan masih bisa stabil. Nah, kalau turun naik itu biasa di dalam bisnis. Nah, tapi karena target itu gitu loh. Ya kan? Jadi kalau sudah punya target itu tinggal kita lihat nih apa yang mesti kita lakuin di bisnis ini gitu loh. Ya kan? Nah, oke. Nah, sekarang pola pikirnya begini, ya kan? Jadi kalau kita bicara bisnis ini bukan sekedar cari uang, cari tambahan uang, tapi di jangka panjang gitu loh. Nah, bisnis itu dia harus ada sistemnya, harus bangun sistem, ya. Bahkan bisnis itu dia bisa berjalan pada saat kita sudah tidak terlibat di situ lagi. Nah, di Keling gitu, di Keling ya, kita beruntungnya ya Pak Razi, Mr. Darren ya, dan semua dari perusahaan mereka menyiapkan tuh sistem ini gitu loh. Ya kan, tugas kita hanya ngikut aja. Terus terang pada saat saya di bisnis ini, yang dibilang sistem saya nggak tahu, yang saya tahu saya jualan dan rekrut gitu loh. Benar, pokoknya saya rekrut, pokoknya yang penting nanti pasti ada yang jalan, ada yang enggak. Nah, seperti itu. Nah, tapi begitu saya masuk Keling, paradigma saya berubah gitu loh.
bukan hanya rekrut, bukan hanya ini gitu, tapi semuanya bisa dibangun dengan sistem, ya. Kalau waktu dulu kan yang penting yang bisa jalan-jalan, yang enggak gitu loh. Tapi dengan ada sistem, ya, yang nggak bisa jalan akhirnya suatu saat bisa jalan. Nah, saya bisa lihat nih, ya, dari 17 tahun perjalanan. Nah, banyak saya ketemu distributor-distributor yang biasa-biasa aja gitu. Jadi kalau kesan pertama kita bilang, oh ini kayaknya nggak akan berhasil gitu. Tapi apa? Ternyata dia orang yang bersungguh-sungguh, ya kan? Apa? Dia yang mengejar bisnis ini. Nah, terus apa? Dia yang banyak bertanya, dia yang belajar, dia yang melakukan. Akhirnya 3 tahun, 5 tahun, ya saya lihat mereka yang dulu bukan apa-apa sekarang sudah jadi leader gitu loh. Benar? Nah, terus bukan cuma satu, itu banyak gitu loh. Ya. Nah, begitu saya ingat-ingat lagi, ternyata apa? Ya mereka belajar dari kayak sistem pada saat itu yang memberi semua pelatihan dan standarisasi gitu. Nah, artinya apa? Ini sudah benar. Jadi artinya kita berada di suatu bisnis yang membangun sistem, ya. Bukan hanya seperti itu, udah gitu kita juga apa? Bisnis kita kayak dibilang apa? Penggandaan, ya, berkelipatan gitu loh. Ya, multi level marketing itu seperti itu. Jadi artinya menjadi apa? Sistem ini dibuat untuk memudahkan gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, sehingga apa? Akhirnya suka nggak suka, ya kan? Jadi saya lupain nih. Wah, anggaplah saya pernah pengalaman, saya pernah tahu di perusahaan ini. Enggak, begitu dimasuk Kelin, saya harus kosongin lagi gitu loh. Nah, untuk saya bisa memasukkan, mengerti, oh apa arti sebuah sistem gitu loh. Nah, kenapa? Begitu ada sistem itu dibilang satu standarisasi yang mudah diduplikasi. Benar kan? Nah, kenapa? Kalau itu udah jadi, itu cepat sekali gitu. Nah, kita sempat mengalami seperti itu. Nah, mungkin sekarang, nah kita mau mulai lagi nih, ya kan? Karena standarisasinya sudah bisa jadi berubah gitu loh. Yang dulu relevan, mungkin sekarang tidak relevan gitu loh. Artinya apa? Secara maksudnya benar, tapi mungkin cara penerapannya, teknologinya sudah berbeda gitu loh. Benar kan? Nah, ini di situ kita fleksibel lagi itu. Nah, supaya kita bisa mengikuti gitu loh. Nah, terus untuk seperti itu, untuk bisa mengikuti itu, nah, seorang pengusaha, ya pola pikirnya gini, dia identik dengan apa? Investasi gitu loh. Jadi semua selalu berpikir saya keluarkan ini untuk investasi, saya keluarkan ini untuk investasi, saya keluarkan ini untuk investasi. Jadi kalau dibilang investasi itu berarti saya keluarkan ini, hari ini mungkin belum menghasilkan, ya kan? Nah, tapi dia tetap keluarkan, ya. Terus dia belajar, dia juga belajar itu tidak langsung menghasilkan, tapi dia tetap belajar gitu loh. Benar kan? Nah, sama kalau di era sekarang nih, kayak kita sekarang orang sudah menjual dengan cara-cara online, benar kan? Nanti gitu apa? Ya, ada yang organik, ada yang berbayar, ya kan? Nah, berbayar, nah kita juga berpikir begitu, ya kan? Kalau kita lihat nih, kayak misalnya Bejo, ya kan? Ya, RC, ya, si Andi, ya. Kalau kita lihat, wah enak banget ya, dia bisa jual banyak-banyak gitu, benar kan? Ya. Dia bisa jual ratusan, bahkan bisa dia bisa ratusan ribuan kacamata, ya kan? Dia bisa omset puluhan ribu, bahkan 100.000, ya kan? Kalau kita ngeliatnya enak gitu loh. Nah, tapi kalau kita lihat prosesnya dia, ya lumayan gitu loh. Dia berapa tahun dia lakukan itu gitu loh. Benar kan? Nah, tapi intinya gini, dia itu jadi inspirasi kita gitu. Tapi setelah kita terinspirasi, kita ngapain? Ya, setelah kita terinspirasi, ya kita mesti cari, ya. Bejo itu belajar di mana gitu loh. Terus apa yang dipelajarin? Nah, terus tanya lagi berapa lama dia bisa seperti itu gitu loh. Terus udah gitu berapa investasinya gitu loh. Benar kan? Nah, pasti saya pikir itu banyak banget. Nah, makanya dengan dia ada ilmu, dia terampil, ya kan? Nah, dia akhirnya dia bisa menghasilkan gitu loh. Nah, saya juga terinspirasi dengan mereka-mereka gitu loh. Jadi kalau saya lihat tingkat saya sudah RC, jadi kalau saya nggak jualan sebenarnya nggak apa-apa gitu loh. Ya, karena masih bisa tutup-tutupin, masih bisa gitu. Tapi bagi saya nggak seperti itu. Karena apa? Kalau saya nggak bisa, saya juga nggak bisa ngajarin downline saya gitu loh. Benar ya?
Nah, pada saat itu apa? Nah, pola pikir pengusaha adalah ya kita harus siap berinvestasi lagi, kita harus siap belajar lagi gitu loh. Ya kan? Nah, terus kita siap ambil guru lagi. Ya kan? Pada saat itu ya kita harus jadi murid lagi gitu loh. Benar kan? Jadi banyak hal yang kita tahu lebih, tapi banyak hal juga yang kita nggak tahu sama sekali gitu loh. Nah, jadi posisi kita tetap bisa, kadang-kadang bisa kita jadi mengajar, kadang-kadang bisa jadi belajar gitu loh. Apalagi konsep kita di bisnis ini tidak ada atasan bawahan, jadi kemitraan gitu loh. Benar kan? Nah, di dalam kemitraan ini yang paling penting apa? Supaya dia langgeng gitu. Nah, makanya apa? Sikap-sikap kita yang harus bagus gitu loh, ya kan? Jadi kayak ini, makanya kita bilang di bisnis ini kalau mau berhasil rata-rata orang bilang ya 20% itu teknis, 80% itu sikap gitu loh. Nah, ternyata emang bener gitu loh. Teknis itu 20%, 80% sikap. Nah, dengan sikap yang bagus bisnisnya akan berlangsung panjang banget, ya kan? Nah, teknis itu sebenarnya nggak lama, ya. Kayak kita sekarang kita mau beriklan nih, ya kan? Mau belajar beriklan di Facebook Ads, nah, dari iklan pesan sampai konversi. Nah, perhitungan saya paling setahun aja, tapi ngelakuin setiap hari itu pasti udah bisa dia. Dan tapi begitu dia sudah bisa, ya untuk menghasilkan 400 BP, 1000 BP itu pasti gampang, ya. Sama kayak saya nih, saya juga lagi termotivasi nih sekarang, lagi seneng-seneng banget nih. Karena 2 hari ini saya bisa jual 30 Omega Kit gitu loh. Jualan lagi. Nah, bagi saya itu oksigen gitu. Kalau ada penjualan bagi saya oksigen gitu loh. Nah, kan? Nah, jadi begitu ya. Jadi sekarang kita bicara begini, ya kan? Jadi apa pola pikirnya, ya kan? Jadi kita benerin dulu teknisnya dulu nih, ya kan? Nah, kalau kita bicara teknis nih, ya kan? Nah, bicara teknis itu bicara apa ya? Pengetahuannya dulu. Jadi begini, pengetahuan, keterampilan, terus baru dia masuk ke sikapnya dia. Nah, sekarang pengetahuannya dulu nih yang kita mesti lengkapin gitu loh di bisnis kita. Ya, pertama apa pengetahuannya? Pengetahuan terhadap perusahaan. Nah, kita lengkapin dulu nih. Ya, kita pelajarin semua nih. Ya, bahkan sampai sejarah perusahaan, keberhasilan perusahaan, terus gimana dia bisa bikin gedung ini, bagaimana dia bisa membuat satu sistem yang begitu begitu menarik sehingga leader-leadernya begitu loyal, begitu militan. Nah, itu kita pelajarin dulu tuh semuanya. Ya kan, jadi supaya kita tahu apa sih bagusnya perusahaan ini dibandingkan dengan yang lain gitu loh. Saya sudah berapa kali ikut perusahaan MLM, ya, terus terang di perusahaan ini sangat berbeda gitu loh. Apalagi pimpinan kita ya, Bapak Razi ya kan, itu benar-benar ya, jadi benar-benar dia ingin kita berhasil gitu loh. Dan dia siap ngikutin kemauan kita gitu loh. Istilahnya ada ide, ada apa dia bisa ikutin dan siap berinvestasi dan dia siap rugi gitu loh. Ya, nah saya lihat tidak seperti itu gitu. Di perusahaan lain banyak yang nggak seperti itu. Ya, jadi seperti perusahaan dan distributor. Nah, kalau di sini saya lihat kekeluargaan ini yang penting sekali gitu loh. Benar kan? Jadi saya pikir nggak banyak perusahaan seperti ini. Ya, kalau kita mau lihat ada kurangnya pasti ada lah, benar kan? Tapi di antara kurang dibandingin dengan yang lain, kita banyak lebihnya gitu loh. Benar kan? Nah, sekarang tinggal cara berpikir kita seperti apa gitu. Tapi kita harus tahu apa sih kelebihannya. Makanya di situ kita yang aktif, kita yang proaktif untuk mencari tahu. Kenapa? Semakin banyak kita tahu, ya, akhirnya kita semakin yakin gitu loh. Pada saat kita semakin yakin, ya kan? Jadi semakin banyak kita tahu, semakin percaya kita, semakin yakin kita, ya. Begitu yakin, tindakan kita itu dengan kekuatan dan energi yang besar. Benar kan? Nah, itu seperti itu ininya gitu loh. Nah, makanya apa? Kita cari dulu tuh, ya. Nah, jadi supaya kita percaya, jadi ilmunya ditambah banyak, ya kan? Nah, itu tentang perusahaannya. Terus apa? Kita bedah lagi nih, ya kan? Itu tentang pimpinan perusahaannya. Terus bagaimana dengan keuangannya, ya kan? Nah, saya lihat selama ini, ya, kita sudah 17 tahun nggak ada bonus terlambat gitu loh, benar kan? Nah, itu bagi saya kepercayaan tuh tinggi banget gitu loh, benar kan? Nggak ada tuh terlambat gitu loh. Ya, bahkan kadang-kadang ada yang dipercepat kayak bonus tahunan gitu loh. Itu baik-baiknya Pak Razi aja tuh sebenarnya. Nggak ada tuh di perusahaan itu gitu loh. Nah, bagi saya percaya banget tuh. Dari keuangan saya percaya gitu loh. Ya. Terus apa lagi?
Nah, dari sisi produk ya. Oh, kalau produk banyak sekali gitu loh. Karena saya seperti ini gitu. Saya tipenya saya nggak akan militan-militan yang produk nggak jelas. Saya mau konsumsi nggak juga. Walaupun perusahaan kita punya produk tapi nggak bagus, saya nggak mau gitu. Saya hanya pakai yang bagus gitu loh. Benar kan? Nah makanya perusahaan dia terus mencari perusahaan yang bagus. Kak. Nah di situ apa? Nah kuncinya cuma satu. Kita coba bener nih produk-produknya nih. Ya. Jadi tidak bagus ini dalam arti begini. Mungkin pada saat pertama kita cari clothnya ini bagus gitu. Nah, tapi setiap orang punya tubuh yang berbeda-beda. Ya kan kadang-kadang kita nggak cocok gitu loh. Benar kan? Nah, jadi kita pakai yang cocok aja. Nah, yang nggak cocok mudah-mudahan sama orang lain cocok. Sama kita nggak cocok nggak apa-apa gitu loh. Ya kan? Nah, tapi apa? Kita yakinin. Nah, untuk itu gini. Seorang pengusaha ya awalnya dia pasti meneliti gitu loh. Ya, meneliti suatu, dicari data-datanya untuk meyakinkan dirinya dia, ya kan? Nah, jadi apa? Kita juga harus mau meneliti. Nah, cara menelitinya gimana? Ada produk baru kita coba, ya. Jadi gimana? Nah, jadi gini, proses keyakinan. Jadi orang bisa yakin karena dia mendengar dari kata-kata orang, gitu loh. Cerita orang, oh, dia yakin. Ada lagi orang baru yakin kalau dia bisa lihat sendiri. Ya kan? Ada lagi orang udah dengar, udah lihat, belum yakin. Apa? Saya baru yakin kalau coba gitu loh. Benar kan? Nah, jadi apa yang didengar, ya, apa yang dilihat, apa yang dirasakan, nah itulah yang akan membuat keyakinan gitu. Nah, kita sebagai pebisnis juga seperti itu, ya. Jadi artinya apa? Nah, bagaimana menambah keyakinan kita? Ya kita harus selalu mencari informasi, selalu mencoba. Nah, mencoba itu identik juga sama dengan berani ngambil resiko gitu loh. Jadi apa yang kita coba kadang-kadang juga belum tentu bagus. Benar, apa yang kita coba kadang-kadang belum tentu sukses, belum tentu berhasil, ya kan? Tetapi apa? Coba-coba sampai kita ketemu yang cocok gitu loh. Nah, makanya apa? Pola pikir pengusaha ya dia harus berani mencoba, ya. Terus apa lagi? Nah, mencoba identik dengan resiko. Jadi dia selalu bergandengan tuh dengan resiko gitu loh. Nah biasanya ya kan, biasanya kalau dia sudah sering rugi, gagal, dia tahu tuh pola gagal, ya. Nah setelah tahu dia pola gagal, pasti dia akan tahu pola gimana cara dia berhasil gitu loh. Benar. Jadi seperti itu ininya. Nah terus juga gini ya kan. Nah jadi apa itu dari sisi kita tadi bicara dari sisi produk ya kan. Jadi banyak sekali produk yang harus kita coba, harus kita teliti, harus kita rasain. Nah, bahkan setelah kita rasakan, nah gimana juga kita ngetes nih. Ya, nah, saya waktu dulu banyak cara saya begini. Ya. Cara saya adalah apa produk yang bagus, saya siapkan anggaran untuk saya ngetes ke orang gitu loh. Nah, caranya gimana? Ya bagi-bagi sedikit-sedikit gitu loh. Karena saya yakin banget orang daripada cuman diliatin terus hanya kasih cerita ya, terus suruh pegang sama rasakan, ya. Saya lebih yakin orang kalau merasakan langsung gitu loh. Makanya saya potong kompas udah saya kasih aja. Nah bagi saya pada saat ngasih tester seperti itu, bagi saya itu adalah anggaran marketing saya gitu loh, ya kan. Nah, bagi saya adalah itu investasi, ya kan. Nah, apalagi saya sudah yakin produk-produk kita bagus, ya kan. Udah gitu reaksinya cepet. Nah kenyataannya benar, begitu saya lakukan seperti itu, banyak teman-teman saya yakin, teman-teman saya percaya, akhirnya berani coba, akhirnya beli, begitu beli, ya kan, akhirnya mulai tertarik dengan bisnisnya. Jadi seperti itu gitu loh. Nah, jadi itu bagi saya itu anggaran marketing. Ya, makanya kita buat juga anggaran di dalam bisnis kita, ya kan. Jadi jangan hanya jual seperti itu aja ya, hanya beli, jual, bukan itu juga. Banyak sekali anggaran yang kita mesti ini. Nah, salah satunya juga yang untuk melengkapi ilmu. Saya waktu itu punya anggaran kira-kira 5% ya. 5% itu waktu bonus saya 10 juta tuh. 5% waktu dulu berapa tahun tuh saya kasih anggaran 5% itu tuh 500.000 untuk beli buku aja. Ya. Untuk beli buku aja tuh. Jadi 500.000 untuk beli buku. Lumayan kan pada saat itu gitu loh. Benar kan? Nah, tapi kalau sekarang ya anggaran dikasih sembari gitu juga nggak baca bukunya gitu. Nah, seperti itu. Jadi
Apa? Jadi buat anggaran untuk kita belajar ya untuk meningkatkan kepercayaan kita ya kan. Nah, tadi kita bicara produk. Nah, kedua terus yang ketiga ya kan. Jadi kita teliti juga nih ya kan. Hitungan-hitungan bisnisnya gitu ya kan. Jadi hitungan-hitungan bisnis ini kayak marketing plan kita juga harus pelajarin gitu loh. Jadi pengusaha itu dia harus tahu hitung-hitungannya ya kan. Dengan hitung-hitungannya tahu, jadi dia tahu targetnya apa yang bisa didapat. Untuk bisa dapat itu dia harus melakukan apa ya kan. Nah seperti itu gitu loh. Makanya apa, saya kalau diceritakan orang ya kan, oh saya di perusahaan ini saya penghasilan begini-gini, saya cuma tanya cara kamu gimana gitu loh, terus hitung-hitungannya gimana. Nah dari situ saya lihat masuk di akal apa enggak ya, terus berbahaya atau tidak gitu loh. Nah di Keling itu saya lihat ya, hitung-hitungannya itu besar loh ya. Kalau kita bicara tentang marketing plan itu besar sekali gitu, benar ya? Yang kita diberikan sampai 72 sampai 74% itu besar sekali gitu loh ya. Udah gitu dengan sistem breakaway itu ya tidak terbatas penghasilannya. Bahkan ya kalau kita punya satu jaringan besar aja ya, satu jaringan besar aja puluhan juta ratusan juta pun bisa gitu di bisnis ini gitu. Nah, tapi gimana, kita harus tahu hitung-hitungannya, ya kan? Nah, dengan begitu apa? Nah, orang berbisnis mah sederhana aja. Saya keluarkan berapa, saya dapat berapa gitu. Benar kan? Nah, untuk itu apa? Nah, pada saat itu saya menggetol sekali belajar hitungan, bahkan saya belajar sampai ke Pak Raji itu. Pak Raji mungkin masih ingat tuh, ya kan? Nah, sehingga apa? Begitu saya udah belajar, udah ngerti, oh berarti tahu saya target saya, arah saya tahu. Gimana supaya dapat hasil maksimal gitu loh. Benar kan? Nah makanya kalau waktu dulu sederhananya begini, ya kan? Kalau untuk dapat 10 juta, ya kita pastikan 3 kaki kita 10.000, 10.000, 5.000 ya. Rata-rata 30, 40.000 BV deh, ya kan? Nah target sederhana seperti itu gitu. Jadi di otak saya ada gimana 10.000, 10.000, 5.000 gitu. Ya di situ apa? Gimana di grup kaki saya tuh ada 10.000. Grup kedua saya 10.000, grup ketiga saya 5.000. Saya hitung-hitung lagi itu. Jadi kalau untuk 10.000 BV, kalau rata-rata 400 berapa orang ya gitu loh. Oh butuh 25 orang gitu loh. Benar kan? Berarti 25 orang, terus ada 13 orang. Apa? Orang yang siap 400 BV. Nah terus saya hitung-hitung lagi itu, karena saya suka hitung-hitung. Ya kan? Berarti kalau misalnya berapa 25 orang, nah 25 orang itu ya, anggaplah yang aktif itu 20% gitu loh. Berarti untuk 100%-nya ya kan, berarti harus ada 125 orang tuh di satu kaki itu. Ya, satu kaki itu 125 orang. Dari 125 orang itu 20%-nya bisa 400 biji, 10.000. Ya, jadi di otak saya gimana di kaki pertama ada apa 125 orang, dari situ sampai 60 orang gitu. Nah, jadi kalau orangnya tercapai, omsetnya dia akan tercapai. Ya, jadi bukan over ini. Jadi saya udah hitung, jadi kira-kira 20% aja gitu loh. Apalagi ya kan mereka dilatih dengan cara yang benar, ya kan. Nah, artinya apa? Banyak sekali yang bisa 400, apalagi kayak sekarang kan. Nah, dengan era digital sekarang ya, untuk capai 400 itu kan gampang banget gitu loh. Hari ini bisa 600 BV-an gitu sehari, ya kan. Nah, sehari. Nah, kebetulan dapat pola bagus juga nih jualan Omega Omega Sequoia. Ya. Nah, dari situ apa? Ya. Artinya apa? Kalau cuma 400 itu tuh mudah banget gitu loh. Benar kan? Mudah banget. Artinya kalau cuma 20 orang 400 itu gampang. Sehingga apa? Untuk mencapai 10.000 bukan kekuatan sendiri, tetapi kekuatan banyak orang. Nah, apalagi dengan teknik sekarang gitu loh. Ya kan? Sendiri aja bisa. Ya, tapi saya tetap kalau kita sendiri bisa, tapi yang paling penting duplikasi bagi saya. Benar. Nah, seperti itu gitu loh. Nah, jadi apa? Kalau marketing kita paham, kita bisa berstrategi. Ya, kita bisa hitung-hitung. Ya, jadi kita berani, ya nggak takut rugi gitu loh. Karena kita sudah punya hitung-hitungan. Ya, nah banyak teman-teman ya kalau kita tanya sudah ngerti detail nggak dengan marketing plan, banyak yang belum ngerti. Makanya wajar kalau belum ngerti hitung-hitungannya, akhirnya apa, hitung-hitungannya belum dapet, jadi sebentar-sebentar apa dikit-dikit bawahnya takut,
untuk investasi takut, untuk belajar takut, untuk beli produk takut, untuk iklan takut, karena hitung-hitungannya nggak ketemu gitu loh. Nah, untuk kita apa? Cari waktu untuk belajar. Nah, saya juga waktu itu belajar benar-benar saya belajar dengan paralel. Begitu saya tahu hitung-hitungannya, baru saya bisa berstrategi. Ya, nah, pada saat itu akhirnya apa? Oh, saya udah berani habis-habisan. Ya kan, artinya apapun resikonya saya ambil gitu. Mau capek-capek, mau rugi-rugi gitu loh. Di tahap awal, tapi yang penting akhirnya saya bisa berhasil. Nah, itu pola-pola pikir ya, pola-pola pikir itu pola pikir jangka panjang sebenarnya. Nah, seperti itu ya. Nah, terus juga apa ya? Nah, itu investasi jangka panjang. Jadi sama kayak saat ini nih ya, kayak saat ini nih gini nih. Jadi teman-teman yang belum terampil untuk berjualan ya, berjualan online. Jadi begini, bisnis kita bukan cuma jualan, kita bisa bangun jaringan. Tapi minimal kita harus tahu menjual. Kalau kita mau bisa punya jaringan yang besar. Kenapa? Karena semua di bawah itu cerminannya dari kita. Kalau kita bisa menjual, kita bisa ngajarin menjual gitu loh. Benar kan? Ya. Kita bisa ngajarin mereka menjual. Kalau kita bisa beriklan, kita bisa ngajarin mereka beriklan. Benar kan? Nah, artinya apa? Nah, sekarang pertanyaannya, berapa lama kita belajar begitu gitu? Nah, saya katakan itu 6 bulan sampai 1 tahun ya. Jadi dia bukan cuma belajar. Kalau kita belajarnya, kalau kita lihat, kita kemarin belajar Tom, belajar Orbit. Berapa hari sih belajarnya? 2 hari, 4 hari. Langsung bisa nggak? Enggak juga. Benar kan? Nah, tapi apa? Begitu belajar 2 hari, praktekin tuh selama 3 bulan, 6 bulan, pasti ada terampil di situ. Terus naik ke konversi. Belajar 6 bulan lagi, pasti nanti ada keterampilan di situ. Nah, setahun kita siap investasikan lagi waktu kita untuk belajar yang benar. Ya. Supaya apa? Kita bukan cuma punya pengetahuan, tapi punya keterampilan gitu loh. Benar kan? Nah, jadi pengetahuan, keterampilan, ya kan? Terus baru sikapnya benerin, baru masuk apa? Kita action gitu loh. Tindakan kita nih. Jadi tindakan kita dilandasi ilmunya, ya, pengetahuannya, keterampilannya, sama sikapnya. Itu tindakan kita gitu loh. Nah, di situ tindakannya itu, ya kan? Nah, diperbesar, ya. Jadi benar-benar dia total action, ya, berani bertindak gitu loh. Nah, dari situ apa? Baru doa, baru hasil, ya kan? Nah, jadi bagi saya sih sebenarnya sederhana aja. Jadi apapun yang sekarang saya belum bisa, suatu saat akan bisa. Nah, tapi untuk bisa, saya harus cari siapa orang bisa, ya. Nah, terus untuk cari orang yang bisa itu siapa aja bisa. Nah, terus apa? Bagaimana saya bisa mendekat dengan mereka gitu. Dia bagaimana mereka bisa ngasih ilmu saya dengan apa? Dengan setulusnya gitu. Nah, sayanya juga mesti begitu juga gitu loh. Ya kan? Nah, begitulah caranya ininya, ya. Nah, jadi apa? Jadi kita mesti mesti lihat dulu nih perusahaannya, marketing plan-nya, ya kan. Nah, terus apa lagi yang kita lihat lagi nih hitung-hitungannya gitu. Makanya materi ini sebenarnya ada di ONC sebenarnya untuk meningkatkan kita, ya. Jadi orientasi and komitmen. Jadi kita orientasi dulu semuanya. Begitu datanya banyak, kita yakin, keyakinan itulah baru kita bisa komitmen gitu loh. Nah, makanya banyak orang yang belum komit, ya. Kalau saya berpikir positifnya begini, oh mungkin dia belum tahu banyak gitu loh. Ya kan? Jadi dipikir sama aja perusahaan kita dengan yang lain, ya. Jadi karena dia belum tahu banyak gitu. Nah, tugas kita adalah memberitahu yang banyak gitu loh. Nah, terus kita juga pengen cari tahu yang banyak gitu loh. Sehingga apa? Kita meyakinkan bahwa emang ini bisnis terbaik bagi kita gitu loh, bagi masa depan kita gitu loh. Benar, sehingga apa? Kalau kita bilang ini yang terbaik, kita akan memberi prioritas, ya, prioritas waktu kita, pikiran kita di bisnis ini tuh benar-benar ya ekstra gitu loh, benar kan? Sehingga hasilnya juga bisa bagus. Oke. Nah, terus di situ apa? Ya kan? Jadi tadi kita bicara marketing plan-nya. Ya kan, nah, udah tahu hitung-hitungannya. Nah, terus kita apa? Pelajari lagi support sistemnya dia gitu loh. Benar kan? Nah, sekarang ada nggak sistem pendukungnya? Karena saya lihat nih, banyak perusahaan-perusahaan muncul ya. Sudah lama nih, saya juga ngamatin juga ya. Perusahaan-perusahaan MLM yang di Indonesia itu udah ribuan, puluhan ribu perusahaan. Hanya sedikit yang bisa bertahan. Ya kan? Nah, ada yang cuma bertahan 3 bulan, ada yang 6 bulan, gitu. Kelihatannya bagus tapi umurnya pendek gitu loh, benar kan? Nah, dari situ apa? Ternyata
perusahaan MLM itu nggak cukup dengan produk yang bagus. Perusahaan MLM itu nggak cukup dengan marketing plan yang bagus gitu loh, ya kan? Terus perusahaan MLM itu yang nggak cukup dengan perusahaan yang bagus, nggak cukup. Nah, tapi dia juga harus ada pelatihan sistemnya gitu loh, ya. Nah, kita bilang support sistemnya. Kalau kita masuk ke sistemnya, nah itu juga harus kita pelajarin gitu loh. Kayak sekarang kalau kita lihat nih di era sekarang kan, ya begitu ada COVID, kita langsung berubah semua tuh. Semuanya sudah mulai kita online. Bayangkan dalam waktu 3 bulan akhirnya semua punya keterampilan, ada OBO online lah, ya ada business training online lah gitu. Wah, kayak begitu tuh. Nah, udah itu apa? Dijadikan sistem, dijadikan standarisasi sama kita gitu loh. Benar kan? Nah, itu apa? Nah, itu otak sistem gitu loh. Benar kan? Nah, makanya suatu saat ya saya juga membayangkan bahwa kita nih nanti ke depan bisnis kita makin mudah. Ya, tadi Pak Raji juga sudah bilang ya kan bahwa kita ke depannya kita banyak bikin video marketing gitu. Jadi belajarnya berdasarkan dari video. Ya kan? Kenapa? Belajar dari video itu kita bisa ngulang-ngulang. Nah, bisa ngulang-ngulang. Kalau udah cepat ya bisa diulangin lagi. Jadi konsepnya nggak ketemu. Ya kan, dengan ikutin tutorial, dengan nonton video, orang bisa tahu, orang bisa terampil gitu loh. Nah, itu targetnya seperti itu. Berarti benar-benar udah latih sistemnya benar-benar sistematis sehingga terjadi otomatisasi, ya kan. Nah, saya yakin itu Keling pasti bisa seperti itu gitu loh. Saya yakin banget gitu loh. Karena Pak Raji terus menerima input dari mana saja dan selalu dia berpikir emang untuk ini masuk lagi nih penjualan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi apa? Jadi pelajarin lagi sistemnya, ya kan. Nah, terus kalau saya bayangin sistemnya, jadi support system ini bukan cuma ngasih materi, bukan ngasih cuma acara, bukan gitu loh. Ya, tapi apa? Nah, leader-leader juga berkesempatan nih untuk menjadi leader gitu loh. Ya, untuk menjadi pembicara. Ya, di era sekarang makanya apa ya kita harus kreatif, mempunyai ilmu lebih gitu untuk bergabung di tim-tim trainer gitu loh. Karena semakin banyak semakin bagus gitu loh. Ya. Terus juga apa ya, kita mulainya dari lingkungan kecil dulu, dari daerah dulu, ya kan. Nah, jadi kita belajar seperti itu. Nah, saya lihat perusahaan kita bukan cuma ngasih training, tetapi juga dikasih kesempatan para leader gitu untuk menjadi pembicara. Ya. Nah, saya udah bayangin tuh saya ngalamin sudah berapa tahun, 17 tahun tuh di Keling, keliling-keliling aja. Ya. Ya, jadi pada saat kita sharing seperti itu, ternyata apa? Kita bukan hanya berbagi, tetapi kita banyak mendapatkan dan kita banyak ketemu orang pada saat itu gitu. Benar. Dan itu semuanya dibayar sama kayak sistem gitu. Kalau saya hitung-hitung nih, biaya perjalanan saya mungkin miliaran gitu. Dan nggak ada perusahaan seperti itu gitu. Benar. Nah, makanya pelajarin lagi itu. Ya, sistem sekarang super sistem seperti apa? Ya karena itu, jadi kita yakinin gini. Kalau kita meyakini sistem, ya kan, kita lihat nih, apa standarisasi yang dibangun. Nah, standarisasi yang dibangun saat ini, ya, kira-kira ini bisa bertahan lama nggak, gitu loh. Terus bisa otomatisasi nggak, gitu. Nah, kalau udah bisa, udah, oh ini pasti bisnis jangka panjang. Kalau bisnis jangka panjang, kita harus berani. Seperti itu ininya. Ya. Nah, jadi apa? Ya, jadi pertama kita gini, ya, jadi pola pikir pengusaha ini ya, dia memiliki pengetahuan yang cukup terhadap bisnisnya gitu. Benar? Jadi pengetahuan yang cukup terhadap bisnisnya. Ya kan? Jadi makanya apa? Kita juga di sini kita harus tahu pengetahuan cukup terhadap bisnis kita. Oke, apa tentang produk kita harus tahu cukup. Terus apalagi tentang cara memasarkan kita harus tahu cukup di bisnis ini. Ya berbagai macam teknik kita ini. Nah, terus setelah tahu kita harus pakai itu, ya. Kita harus pakai, ya harus kita praktekin. Ya, harus kita praktekin sehingga pengetahuan itu jadi keterampilan, ya. Nah, terus apa lagi, ya? Jadi kita harus punya keterampilan cukup dalam bisnis kita. Nah, ini dua-dua ini teknis. Nah, terus yang ketiga, ya, kita harus memiliki sikap yang baik, ya, sikap yang baik pada relasi bisnis kita. Jadi pada diri kita dan pada relasi bisnis kita. Oke, seperti itu. Nah, terus juga untuk jadi pengusaha ya, kalau kita lihat pengusaha sukses ya, pasti mereka bisnisnya jalan besar, relasi bisnisnya banyak, ya. Nah, untuk seperti itu, bagaimana kita bisa seperti itu? Nah, salah satunya apa?
Jadi sikap jujur ya. Sikap jujur itu penting banget gitu. Ya, di dalam berbisnis itu, dalam berteman ya kita jujur itu penting banget. Karena jujur itu dengan orang jujur akhirnya orang percaya gitu. Orang percaya, orang yakin akhirnya apa? Banyak peluang yang dikasih ke kita. Benar kan? Jadi jujur itu penting kan. Jujur terhadap siapa ya? Terhadap diri sendiri, ya kan? Jadi kalau kita misalnya nggak ngerti, nggak tahu ya kita jujur, kita nggak tahu gitu. Jangan sok tahu gitu. Benar kan? Kita harus ya seperti itu gitu. Nah banyak kita kadang-kadang kita nipu diri sendiri gitu. Sok tahu tapi kita nggak tahu. Nah, masih tinggi. Akhirnya kita jadi susah gitu loh. Benar kan? Nah, terus jujur sama siapa? Sama orang lain gitu loh. Karena sama kita pada dasarnya sesama teman, ya, kita saling ngetes. Ya kan ini orang ini jujur apa enggak? Ini orang ini jujur apa enggak? Benar nggak? Yang jujur oke kita bisa ajak jangka panjang. Yang enggak udah tinggalin gitu loh. Benar kan? Nah, jangan sampai kita yang ditinggalin teman-teman kita gitu loh. Benar kan? Nah, jadi apa? Terhadap diri sendiri, terus terhadap orang lain, ya kan? Nah, sama ya, di bisnis kita juga seperti itu. Nah, terus apa? Ya, pola pikirnya apa? Kita berani mencoba hal yang baru, ya, berani mencoba hal yang baru, gitu. Ya. Jadi berani untuk mencoba, ya kan? Oh cara ini, cara ini, ada orang bisa cara ini, coba aja, ya kan? Ya, sampai nanti suatu saat pasti kita ketemu. Ya, tapi di dalam mencoba itu, nah, kita harus berani ambil risiko. Apa? Berani rugi di awal, ya kan? Itu harus berani gitu loh. Benar kan? Nah, jadi saya tidak melihat ada pengusaha begitu mulai dia langsung berhasil itu nggak banyak gitu loh. Itu benar-benar orang hoki. Tapi rata-rata mereka sudah bolak-balik jatuh bangun, baru dia berhasil. Ya. Nah, terus apa juga dia punya komitmen ya, komitmen dengan siapa ya kan? Kalau dibilang komitmen itu adalah perjanjian gitu loh. Jadi komit, kita berjanji. Nah, jadi menepati janji gitu loh. Ya, jadi komitmen terhadap siapa? Terhadap diri kita sendiri gitu loh. Jadi janji kita terhadap sendiri dengan target kita, ya kita komitmen untuk mencapai itu gitu loh. Benar, dengan segala permasalahan ya, dengan cara bebannya kita masih berani. Nah, itu juga di dalam bisnis ini, ya kan? Kita juga komit nih terhadap perusahaan kita gitu loh. Benar kan? Kita terkomit. Nah, terhadap aturan perusahaan kita juga kita harus komit gitu loh. Benar kan? Nah, terus apa lagi? Nah, terhadap mitra bisnis, ya kan? Mitra bisnis kita ya entah downline lah, ya kan? Entah upline lah, ya entah sesama mitra, ya kan? Nah, di situ kita juga mesti punya komitmen tinggi untuk bangun bisnis sama-sama. Terus juga kita juga harus punya komitmen kita juga dengan pelanggan kita, ya. Jadi makanya kayak kita sekarang yang sudah beriklan, ya kan, nah, itu komit, ya kan. Kayak saya tadi itu, ya saya tadi ada penjualan Omega Kit, saya udah tetapkan harga sekian gitu. Tapi begitu ini ternyata dia rumahnya di pelosok gitu. Begitu di pelosok itu biaya kirimnya aja tadi hampir 56.000, ya kan. Tapi karena saya sudah ngasih itu harga konsumen ya, harga konsumen saya tetapkan, hitungannya nggak ketemu gitu loh. Jadi artinya apa? Nah akhirnya apa? Akhirnya biaya kirimnya itu ya saya tanggung, saya kurangin gitu loh. Nah kenapa? Karena saya sudah komit kasih harga segini gitu loh. Nggak mungkin saya naikin gitu loh. Benar kan? Nah jadi kayak begitu, nah bagi saya ya masih untung lah ada BV-nya gitu loh. Ya, nah tapi komit. Tapi begitu kita bilang udah harga sekian free ongkir, nah ternyata dia masih ke pelosok gitu loh. Nah itu salah satunya itu. Nah tapi kalau kita sudah komit, nah kedepannya kita bisa ngomong sama dia gitu loh. Sebenarnya kita begini, kita apa ya kita rugi ya, tapi karena sudah komit seperti ini. Tapi untuk berikutnya nanti kita dengan harga segini, seperti itu loh. Ya. Kenapa itu penting banget? Karena gini konsepnya gini. Ya. Yang saya amatin bisnis besar itu, ya kan? Dia punya omset besar itu bukan dari orang baru gitu. Jadi omset besar itu rata-rata bisnis itu punya pelanggan. Jadi orang lama yang pakai berulang-ulang. Nah, makanya kita harus jaga pelanggan kita gitu loh. Benar kan? Daripada kita terus cari-cari orang baru, lebih baik jaga pelanggan dulu tuh. Jaga pelanggan. Ya. Kenapa? Dengan adanya pelanggan, ada kepastian minimal omset yang bisa kita harapkan. Benar kan? Nah, untuk kita apa? Salah satunya tadi saya bilang ya, kita punya komitmen dengan mereka. Ya, terus kita melayani mereka. Ya. Nah, terus apa lagi? Ya,
Nah, kita juga harus berpikir positif gitu loh, ya, terhadap diri kita sendiri nih. Jadi contohnya kayak diri kita, kalau kita lihat gitu, ya, kita nggak sempurna, ya. Ada kelebihan kita, ada kekurangan kita. Ya. Nah, tetapi apa? Nggak ada sesuatu yang sia-sia diciptakan Tuhan sama kita gitu. Nah, tinggal bagaimana kita mengeksplor gitu loh. Benar kan? Nah, untuk kita apa? Pikirnya positif. Jadi apa? Coba fokus di kelebihan kita apa. Nah, terus kelebihan kita bisa berbuat apa gitu. Kalau kita fokus sama kekurangan, pasti kita ada kekurangan. Nah, tapi apa? Nah, kita percaya dengan kelebihan kita, nah yang kita bisa manfaatkan untuk apa? Ya, untuk masa depan kita gitu. Jadi fokus. Nah, makanya kita cari nih kelebihan kita apa, ya. Nah, terus habis itu apa? Nah, kita juga periksa kekurangan kita yang akan kita tutup gitu loh. Benar kan? Karena kita pasti punya kekurangan gitu loh. Benar kan? Nah, jadi kita berpikir positif. Jadi gini, jadi apapun yang saya belum bisa saat ini, suatu saat akan bisa. Kalau saya mau, ya. Kalau saya mau, terus kalau saya juga mau memulai, saya mau melakukan gitu loh. Ya, terus saya mencari lingkungan ya orang-orang yang bisa seperti itu. Tinggal meniru aja konsepnya. Niru, ya. Nah, terus apa lagi? Nah, berpikir positif juga ini perlu banget nih. Terhadap siapa? Terhadap perusahaan gitu loh. Benar kan? Jadi dibilang, oh kayak sekarang nih, oh COD susah gini. Nah, kita mesti berpikir positif nih. Benar kan? Ya kan? Bukan perusahaan kita nggak bisa, tapi mungkin dari COD-nya nggak bisa. Benar kan? Nah, jadi jangan juga kita ini, kan kita cari solusi gimana caranya gitu loh. Ya. Terus juga banyak sekali nih kalau saya lihat nih, kalau kita supaya berpikir positif dengan perusahaan gitu loh, dengan situasi ini. Nah, sama kayak apa? Ya, banyak hal ya, benar kan? Nah, jadi kita lihat dari sudut positifnya aja. Jadi sama juga gini, kayak misalnya perusahaan bikin paket-paket, ya, paket 3, ya kan? Kita bilang, waduh, kok BP-nya jadi kurang? Iya, ya kan? Kurang sedikit, tetapi dengan kita ada paket 3 dengan harga khusus, kita bisa jualnya lebih banyak gitu loh. Benar kan? Nah, kayak begitu. Jadi karena begini, saya konsepnya begini. Jadi perusahaan tidak akan melakukan sesuatu yang membuat distributor kecewa. Itu sudah pasti tujuannya. Benar kan? Tetapi di dalam perjalanannya ya ada kurang sedikit ini sedikit, bagi saya itu biasa. Benar kan? Nah, untuk kita apa? Kita tetap positif aja. Benar kan? Jadi makanya kayak kita bilang bersyukur itu apa? Nah, kita bandingin nih, benar kan? Jadi begitu kita sudah begini, kita lihat keluar gitu loh. Lihat keluar. Ada nggak perusahaan masih yang sebaik ini gitu loh. Ternyata apa? Di sini kurang tapi tetap dia lebih baik. Ya. Apalagi ya kita lihat pimpinan perusahaan, semua manajemen, stafnya, emang mereka benar-benar melayani gitu. Oke. Nah, terus apa lagi? Nah, kita juga harus punya pikiran positif terhadap siapa, ya. Terhadap ya sama upline kita, ya kan. Kita cari aja positif. Kalau dibilang kurang pasti ada kurang. Sama downline kita cari dari sisi positifnya. Kalau dibilang ada kurang pasti ada kurang, ya kan. Nah, terus apa? Kita fokus pada kelebihan mereka, ya, supaya kita bisa belajar gitu loh. Supaya kita belajar dengan mereka. Ya. Nah, jadi, nah terus juga apa? Nah, sesama ini nih, sesama distributor, walaupun nggak ada urusan downline, upline gitu loh, sama teman-teman distributor lain. Nah, kita juga mesti berpikir positif gitu loh. Ya. Supaya apa? Supaya pikiran kita tetap bersih, ya kan? Jadi kita nggak keganggu hal-hal seperti itu karena pikiran kita sendiri, karena kita kadang-kadang prasangka, ya kan? Nggak ada gunanya juga sih, ya. Terus apa lagi ya? Berpikir positif juga sama kayak pelanggan kita gitu loh. Sama kayak saya tadi ini banyak juga tuh ya kan, begitu ini masuk ke NTT, ya kan? Terus dia nggak jawab-jawab, ya kan? Dari situ apa? Saya cuma berpikir handphonenya belum dibaca, gitu. Tapi tetap saya follow up gitu loh. Tetap saya follow up. Ya. Nah, terus juga, nah di dalam ini juga ya berpikir positif terhadap apa? Ya terhadap bisnis kita gitu loh. Benar kan? Jadi pikirnya apa? Oh, sekarang situasi seperti ini nih. Kita bulan kemarin itu kan parah banget tuh. Nah, bulan sekarang udah mulai naik lagi nih. Nah, mudah-mudahan bulan ke depan naik lagi. Kita berpikir positif. Kalau kita berpikir seperti itu, pasti kita semangat gitu loh.
Nah, sama saya berapa hari ini saya semangat banget karena saya udah ketemu pola lagi nih, ya. Udah mulai aktif lagi nih, oh, ada omset lagi nih harian nih, ya. Nah, sehingga apa? Oh, saya semangat lagi. Akhirnya saya kumpulin, saya bikin Zoom meeting sama donor-donor saya. Ayo kita buat begini, 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 seperti itu gitu. Oke, nah terus apa lagi? Jadi pola pikir kita gini, harus selalu berpikir memberi keuntungan gitu loh. Ya kan? Jadi konsepnya begini. Ya. Di dalam berbisnis ini kita harus cari nih, ya kan? Jadi bisnis kita dia ada berapa pihak tuh yang terlibat di dalam bisnis kita. Ya, kayak saat ini kita, nah, apa nih? Di kita ada pelanggan, oke. Terus ada diri kita nih distributor, ya. Terus ada apa? Mitra kita, ya, entah downline, entah upline. Terus ada lagi pihak perusahaan. Ini ada empat ini. Nah sekarang bagaimana berpikirnya win gitu loh. Jadi ini menang semua gitu loh. Nah banyak orang dia nggak peduli, yang penting saya untung, yang penting saya menang gitu loh. Benar. Nah jadi gimana supaya kita berpikirnya ya perusahaan menang, distributor menang, konsumen menang, nah, network kita juga menang gitu loh. Benar. Nah untuk kita dia saling toleransi tuh di situ tuh, ya kan? Nah, seperti itu gitu loh. Nah, jadi apa? Selalu berpikir ngasih ide segala sesuatu supaya dia merasa menang gitu loh. Saya menang dengan dia merasa menang dulu gitu loh. Seperti itu. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan. Ya kan? Kenapa? Orang begitu dia untungkan, begitu dia merasa menang, dia ingin melakukan sekali lagi. Dia ingin terus lagi gitu loh. Nah, itu seperti itu. Makanya saya juga selalu berpikir gitu. Jadi kalau ketemu orang, oke. Sebelum saya ingin dapat sesuatu, saya mesti beri sesuatu apa dulu gitu. Benar kan? Nah, karena begitu saya udah kasih sesuatu, ya kan, nah, nanti otomatis dia, ya, dengan segala ini ya dia mungkin dia kasih sesuatu gitu loh. Tapi mulainya dari kita. Jadi konsepnya gitu. Jadi gimana semuanya menang ya di dalam berbisnis, ya. Nah terus juga di sini, ya, pola pikirnya apa, ya kan? Jadi bisnis ini kita nggak bisa melakukan sendiri, kita nggak bisa, ya. Kita juga apa ada keterlibatan dengan banyak orang gitu, ya. Nah untuk kita apa? Nah supaya kita kuat di bisnis ini, ya kan? Jadi kita apa? Saling memberi, saling berkontribusi gitu, berkontribusi. Apa yang kita bisa kontribusikan, ya, ke dalam bisnis kita, ke dalam perusahaan, kepada downline kita. Distribusiin aja tuh di situ tuh, ya kan? Nah, jadi satu gini, kita nggak usah takut, kasih ide kita gitu loh, ya kan? Terus ada ilmu apa kasih lagi, ada keterampilan apa kasih aja, kasih gitu. Nah, saya ngebayangin begini, kalau semua distributor berpikirnya win, semua menang, pasti apa? Suasana bisnis pasti nyaman, nah. Terus kalau semua distributor selalu berpikir ingin kontribusi semua untuk kebaikan bersama, ya, wah gila itu, banyak ide, banyak keterampilan, banyak teknik baru pasti kita ketemu, banyak gitu loh, benar. Nah, dengan begitu kita kaya banget nih, karena apa? Hatinya udah pada bener gitu loh, benar kan? Karena apa? Tetap yang ngasih rezeki ini bukan keterampilan kita, emang Tuhan aja baik sama kita gitu dengan segala caranya gitu loh, benar kan? Nah, tapi apa dengan konsep seperti itu? Ya, kita sudah, ya, artinya apa? Saya berkontribusi terhadap ini semua gitu loh. Jadi ada bekas, ya kan? Artinya ada kreasi kita, karya kita yang dipakai orang banyak gitu loh. Ya. Nah, saya berpikir sederhananya begini aja gitu. Jadi kalau saya punya uang 1 juta, saya punya uang 1 miliar aja, benar. 1 miliar saya bagi-bagi nih, ya kan? Ya. Ke 1.000 orang, masing-masing dapat 1 juta gitu loh. Benar. Ntar 1 jutanya udah dipakai, untuk apa? Pertanyaannya berapa lama dia pakainya? Begitu habis ya habis gitu loh. Tapi kalau saya kontribusi apa keterampilan saya, apa ilmu saya, apa dipakai berulang-ulang nih sama banyak orang nih, itu harganya lebih dari 1 miliar gitu loh. Benar. Bahkan mungkin saya nggak ada aja masih dipakai, itu masih ada tuh jasanya gitu. Benar. Nah makanya Pak jangan takut kontribusi, ya kan? Karena tetap ujung-ujungnya yang kita tinggalkan itu, ya kan, ya itu
ya karya kita gitu loh. Nah, saya bayangkan seperti itu. Jadi ke depannya saya pengen ya teman-teman ya di ini ya di Keling ya. Nah, coba kita kontribusi gitu loh. Ya, jadi kita tahu apa, ketemu orang kita cerita aja gitu loh. Benar. Karena kadang-kadang begini, kita jadi tidak berkontribusi pada saat kita berpikir orang ini pasti sudah tahu. Benar kan? Ya. Pasti sudah tahu. Karena sudah tahu udah kita diam aja gitu. Nah, sama nih. Ke distributor kita juga begitu nih. Ah, pasti dia udah tahu. Ternyata 3 tahun dia nggak tahu-tahu gitu loh. Benar kan? Nah, karena cara berpikirnya, kalau saya selalu berpikir begitu. Jadi apa yang ngomong aja, kasih tahu aja, kasih input aja. Masalah dipakai nggak dipakai itu nomor 2. Yang penting niat baik kita, ya kita berbagi. Untuk kebaikan siapa? Ya kebaikan bersama, kebaikan diri kita, kebaikan perusahaan kita, ya kebaikan distributor kita, kebaikan customer kita, itu aja gitu. Ya. Nah, terus apa lagi ya kan? Nah, terus apa tuh? Ya, terus semua mau kerja sama gitu. Ya. Jadi kita mau bekerja sama. Jadi bekerja sama-sama ya. Sama nih kita nih berapa hari ini hampir tiap hari sampai pagi gitu loh. Sama Pak Bupati, sama Ida, sama hampir tiap hari sama Iqbal ya. Luar biasa gitu loh. Benar. Kita pikir untuk siapa tuh? Bukan untuk kita, tapi gimana supaya Keling bisa besar gitu loh. Benar kan? Nah, tapi kita menikmati, tapi bagi kita ya mungkin saat ini kita belum dapat gitu. Tapi begitu ini jadi, dipakai banyak orang, ya kan, pasti kita dapat ya bisa ngerasain ya bahwa bisnis ini kita bukan cuma cari uang, jadi ada karya-karya, ada yang kita bisa berikan gitu loh. Nah, mungkin itu ininya ya. Ya. Nah, sehingga apa? Jadi kita coba rapihin dulu nih ya, pola pikir. Jadi pikirnya berpola ya. Jadi ya dengan sikap-sikap tadi ya, teknisnya kita dapat, pengetahuannya kita kejar, terus praktekkan, terus sikapnya kita benerin ya, benar-benar sikap pengusaha. Jadi dengan ada pengetahuan, keterampilan, sikapnya, nah tindakan ini nih dari 3 ini nih. Jadi bertindak dengan ilmu, bertindak dengan terampil, bertindak dengan sikap yang bagus, ya kan? Nah, baru di sini hasilnya dia akan besar. Ya. Nah, saya yakin teman-teman sudah banyak seperti itu dan bahkan mungkin udah lebih dari kita, ya kan? Nah, tapi kuncinya cuma satu aja, kita jangan berhenti belajar, ya. Terus jangan berhenti ingin cari tahu, ya kan? Terus jangan berhenti bermimpi. Ya, jangan berhenti untuk terus berpikir besar. Itu aja gitu loh. Benar. Sehingga apa? Sehingga apa? Ada perubahan-perubahan ya dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun gitu loh. Sama kayak saya begini, ya kan? Kayak saya setahun yang lalu kan ya saya nggak ngerti apa-apa dengan online gitu loh. Tapi saya waktu mulai itu saya bikin, saya harus bisa gitu loh. Benar. Mau setahun deh gitu loh. Akhirnya saya ngumpul-ngumpul nih sama teman-teman yang bisa nih. Saya belajar ke sana ke sini. Akhirnya bisa juga gitu. Nah, teman-teman ngebayangin nggak gitu? Ya. Kalau sekarang nggak bisa nih, ambil keputusan ya. Dalam 1 tahun saya harus bisa gitu loh. Ya, di dalam bisnis ini minimal kita bisa jual 1000 biji dengan berbagai cara. Ya, dengan berbagai ilmu. Ya, entah cara add atau cari, tapi kita harus pastikan pasti itu bisa gitu. Nah, sehingga apa? Setahun ke depan tahun 2021 1000 BV itu gampang, bahkan 10.000 BV itu gampang. Nah, bagi saya 10.000 BV itu bukan 10.000 BV-nya, tapi kalau saya bisa begitu, saya bisa tunjukin ke downline saya gitu. Nah, saya bisa gitu, saya bisa ajarin gitu. Sehingga apa? Dengan begitu saya bisa duplikasi. Kebayang nggak kalau bisa duplikasi 1000 BV? Ya 1000 orang aja udah 1 juta BV gitu. Benar kan? 10.000 orang udah 10 juta BV. 10 juta BV itu bisa 0,5 miliar lebih itu kita dapat gitu loh. 1 miliar lebih kita dapat. Benar kan? Nah, tapi terapkan seperti itu. Jadi ngotot nih belajarnya nih. Ya pengusaha juga seperti itu. Sebelum selesai, belum ketemu, pasti dia ngotot. Nah, untuk apa? Untuk bisa. Untuk apa? Untuk terampil. Untuk apa lagi? Untuk bisa duplikasi gitu.
Nah, seperti itu gitu. Nah, ini di jam berapa ya? Sudah 1 jam 15 menit. 1 jam 15 menit. Oke, nah jadi itulah yang saya bisa sharing sama teman-teman ya. Saya percaya banyak teman-teman yang lebih dari kita ya kan. Nah, makanya apa? Yang ini apa? Yang punya sesuatu ayo sharing, punya sesuatu harus kontribusi ya kan. Mungkin yang kita sharing ya ada yang orang sudah tahu, nggak apa-apa yang sudah tahu. Bagi mereka pengulangan. Bagi mereka yang nggak tahu gitu loh. Ya kan? Bagi mereka dia belajar benar gitu. Benar kan? Jadi saya tekankan itu, ayo kita rapihin lagi, ya kan? Nah, kejujuran kita, nah, terus kita sekarang mulai lagi, ya, pelajari lagi perusahaan dengan potensinya, terus juga apa? Ayo kita coba lagi hal-hal yang baru gitu loh. Apapun risikonya kita harus berani, ya. Nah, terus apa? Komitmen dengan diri sendiri, ya, kita tingkatkan lagi, terus selalu berpikir positif. Nah, terus apa? Nah, terus selalu berpikir memberi keuntungan, ya. Jadi win-win-win-win, ya, pelanggan untung, mitra bisnis untung, perusahaan untung, kita untung. Nah, terus baru kita terus berbagi dan kontribusi, ya. Nah, terus yang punya apa yang jadi gini. Saya yakin nih di ini teman-teman nih pasti punya ilmu-ilmu lebih, gitu loh, ya kan? Ilmu-ilmu lebih. Nah, coba kalau Anda punya ilmu lebih gitu, ya kan? Coba Anda begini, ya, Anda kasih tahu nih ke para tim-tim inspirasi, ya kan? Yang mudah-mudahan Anda bisa share sama mereka gitu. Benar ya? Karena saya lihat nih tim inspirasi ini luar biasa. Terus terang saya terharu saya diajak di sini, ya. 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 Karena mereka benar-benar kekeluarganya luar biasa. Ya, bahkan kemarin kita diajak meeting, nggak taunya cuma 5 menit ulang tahun Ricky. Itu benar-benar ya, tapi tanda perhatiannya gitu loh. Ya, nah, jadi itu ya, jadi kedepannya ayo kita tingkatin sama-sama ya kan. Nah, terus pola pikir kita benerin, terus yang punya ilmu jangan ragu untuk berbagi di sini ya, sehingga apa, dengan banyak orang yang berbagi banyak orang yang dapat. Nah, jadi konsepnya ayo kita besar sama-sama gitu loh. Jadi jangan lagi berpikir pengen besar sendiri lah, ingin paling besar. Enggak, jangan, kita berpikir besar sama-sama. Ya kan? Mungkin uang belum dapat tapi minimal amal ibadah kita dapat di situ. Ya. Oke, jadi saya rasa itu dulu share-nya ya. Terus mungkin apa ada yang mau bertanya boleh ya. Nah, ini pertama biasa seperti ini nih, pertama kali siaran begini nih, pasti kaku, pasti kalut, pasti ini. Dan saya juga pasti stres. Tapi mudah-mudahan nanti yang kedua ya kan sudah bisa lebih santai, kita udah bisa lebih relax, ya kan. Ini mudah-mudahan nih ya. Setelah ini kita bisa ketemu lagi kan cara apa? Minggu depan ya. Oh ya, minggu depan kita bersama RCA Bapak Heri Dewi. Nah, ini nih jagoan ini nih. Kak Mel. Ini jagoan FB Ad ya. Dia ngebuka bener nih pokoknya kemarin ya. Dia bisa berhasil jadi RCA dengan FB Ad. Pak Haji, ini ada pertanyaan. Selama 17 tahun, adakah titik terendah Bapak selama menjadi pengusaha di bisnis ini? Apa yang Bapak lakukan untuk bangkit kembali? Oh. Pernah nggak ngalamin titik terendah dan bagaimana cara bangkit kembali? Pernah. Ya kan? Banyak hal, ya kan. Ya. Jadi gimana? Pada saat kita mengalami titik terendah, ya kan. Kita lebih bagus kita tenang sebentar gitu loh. Tenang sebentar. Nah, saya caranya adalah apa? Saya ikut berbagai macam training di luar. Ya, kadang-kadang kita udah butek nih. Ini nggak apalagi kok berapa bisnis begini, kok jadi begini tuh pernah. Nah, dan berapa kali. Tapi cara paling gampangnya adalah apa? Saya keluar, saya cari buku, kadang-kadang saya ikut training lagi, ya. Jadi saya jadi murid lagi di situ, ya kan. Jadi gini. Nah, saya pernah ada hal seperti itu. Nah, begitu saya ikut training, akhirnya apa? Ketemu tuh jawabannya.
Ya kan, oh kenapa saya begini, kenapa saya begini, kenapa begini, kenapa ternyata saya kurang ilmu dalam menangani itu. Jadi setiap ada kejadian, ada kejadian yang bagi saya nggak enak, ya, tapi karena saya salah merespon, maka hasilnya jadi jelek gitu. Nah, yang saya belajar keluar itu, ya, saya belajar NLP lah, macam-macam tuh saya belajar. Nah, saya dapat ilmu-ilmu itu gitu loh. Jadi sehingga apa? Begitu ngadepin masalah itu, saya flashback ke belakang, ternyata masalah itu nggak rumit-rumit amat gitu loh. Tapi karena pengetahuan kita kurang, keterampilan kita kurang, itu menjadi masalah besar sama kita gitu loh. Benar kan? Nah, sehingga apa? Nah, caranya apa? Pada saat terjadi seperti itu, ayo baca buku lagi, ya kan? Terus ketemu lagi. Nah, sekarang apa? Cari, ada YouTube-nya lagi, cari ini, cari aja data tuh. Jadi sama kayak kita nonton film nih, ya kan? Kita lagi lemes-lemes gini, nggak tahu kita nonton film nih, film perang, film jagoan gitu loh. Ya, begitu kita film selesai, kita pun udah kayak jagoan gitu loh. Padahal kita cuma nonton gitu loh. Ini ada lagi Pak Haji. Bagaimana cara menjaga mental kuat untuk bertahan sampai bisa jadi Royal ELC? Jaga mental kuat, ya. Enggak. Ya konsepnya kita ngomong begini aja, ya kan. Siapa kita? Ya, ke depan kita mau jadi apa gitu. Benar. Makanya kita tanya nih, kita hadir di ini, kita diciptakan jadi orang hebat apa enggak gitu loh. Nah, hebat enggak hebat ini tergantung pikiran kita gitu. Ya. Kita belum bisa apa-apa, kita bilang saya akan hebat gitu. Dengan cara hebat begitu pasti tindakan kita hebat. Benar? Ya mental kita jadi kuat gitu loh. Benar kan? Nah, jadi sama nih, kayak RC ini cuma begini doang nih sebenarnya. Coba tanya sama diri kita yang belum RC. RC itu harus apa enggak? Benar. Itu dulu pertanyaannya gitu. Ya. Terus kalau harus, pertanyaan kenapa harus? Mesti jelas dulu tuh di situ. Nah, terus nanti pasti ada tuh, ada ininya, ada resikonya, ada ininya. Siap nggak nanggung itu gitu loh. Nah, kalau siap, ya kan. Nah itu pasti akan terjaga. Jadi tetap saya bilang nih mental kuat ini tergantung harga diri sih, gitu loh. Ya kan. Jadi kita menghargai diri kita seperti apa gitu loh. Benar kan? Jadi itu cara menjaganya. Ya, tapi tetap ya kan. Nah, maksud segini, tetap ilmu kita harus kita tambahin. Dengan ilmu tambah, akhirnya kita jadi apa? Bisa lebih sabar nggak? Lebih sabar kita. Benar kan? Terus dengan ilmunya nambah, kita bisa lebih kreatif nggak? Lebih kreatif gitu. Dengan ilmunya nambah, kita bisa lebih fleksibel nggak sama orang? Bisa lebih fleksibel gitu loh. Benar kan? Nah, sehingga kalau kita fleksibel, akhirnya nggak banyak masalah sih sama orang gitu loh. Terus di dalam bisnis ini juga seperti itu gitu. Jadi ilmu kita tambah, keterampilan kita tambah, ya pasti kita akan kuat gitu loh. Nah, yang penting satu, kuncinya gini. Pada saat kita lagi lemah seperti itu, kita harus deket sama orang-orang yang masih semangat gitu loh. Sama orang-orang yang positif. Ya. Itu kuncinya, ya kan? Kenapa? Orang yang semangat, orang yang positif itu dia nular sama kita gitu loh. Nah, kadang-kadang kita kebalik. Begitu kita lagi lemes, cari orang lemes. Makin lemes-lemesan kita. Benar kan? Nah, kenapa? Karena dia pengen cari teman lemes, cari pembenaran gitu loh. Benar kan? Ada lagi Pak Haji, bagaimana membangun konsistensi? Jadi tetap konsisten ini Pak. Konsisten, iya kan? Ya konsisten dia terus menerus. Ini sebenarnya apa? Kenapa sih orang bisa konsisten? Karena dia tahu tujuannya, ya. Tujuannya akhirnya apa yang mesti didapat. Nah, konsisten itu adalah salah satu pengorbanan yang dilakukan gitu. Benar kan? Jadi sama nih kayak kita nih, ya kan? Ya, kayak kita dia harus konsisten nih, ya kan? Apa? Oh, dia tetap mesti lakukan penjualan. Oh, dia tetap mesti ngerekrut. Nah, sama kita, oh kita mesti tetap konsisten dan mesti belajar, ya kan? Terus menerus gitu loh. Oke, ini cukup Haji. Cukup ya. Oke teman-teman ya, jadi itu aja yang bisa saya berbagi ya. Ya mudah-mudahan
ke depan banyak teman-teman lagi yang bisa berbagi juga, ya kan. Saya juga menunggu, ya kan. Bagi saya semua ilmu itu pasti bagus, semua orang pasti punya kelebihan, benar kan? Nah, mudah-mudahan ya ada manfaatnya. Ya, mudah-mudahan ayo kita semangat lagi, kita bangun bisnis lagi, ya, kita mendekat lagi, kita cari tahu lebih banyak lagi, ya kan. Terus sama juga sikap kita rapihin. Ya harapan saya ya dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan ini kita semua bangkit lagi ya. Karena apa? Saya percaya bisnis ini akan besar banget gitu ya. Mudah-mudahan pada saat itu besar ya Anda berada di sana gitu. Pada saat banyak orang sukses dan Anda salah satunya di sana. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji.